Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'ama ilaina bi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa an'ama ilaina bi hududi syahr Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul unzila fil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa syahrun fihi lailatul qadri, lailatul khairun min syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Wa qala ta'ala wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahu adzim. Jamaah salat tarawih dan salat isya Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan juga maghfirahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita mendapatkan limpahan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga kita semua, dengan harapan insyaallah kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti apa yang telah diterangkan beliau kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan pada saatnya kelak kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, di awal tadi sudah saya kutipkan surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Lamnya lam taukid, kodnya kod taukid. Jadi kalau mau diartikan apa? Sungguh ya. Nah, jadi artinya itu sungguh. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami Tuhan Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, superlatif ahsan ya, batas yang terbaik ya. Itu. Jadi entah dalam fisiknya atau dalam rohaninya. Jadi sudah disiapkan dengan segala sesuatu yang terbaik ya. Rupa-rupanya itu yang dijadikan untuk kepada kita. Sebuah fisiknya terbaik, rohaninya juga terbaik. Tetapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kalau kita tidak bisa menjaga kebaikan yang sudah ada itu, radadnahu, kemudian kita dikembalikan kepada tempat yang asfala safilin, tempat yang rendah dan terendah. Ya, asfal kan sesuatu yang kita lewati tiap hari, asfala safilin, dasar dari jalan yang kita lalui. Asfala itu kan rendah ya. Asfala safilin ya, tempat yang paling rendah. Itulah barangkali keadaan manusia. Jadi dengan kata lain, manusia itu sebagai makhluk kemungkinan, mungkin baik, mungkin buruk. Nah itu. Sehingga mungkin baiknya karena kita ditarik oleh malaikat yang kepastiannya baik. Mungkin buruknya karena kita tertarik oleh setan yang pasti jalannya. Jadi problematik bagi manusia. Maka itu barangkali yang harus kita usahakan. Kebaikan yang tadi diartikan ahsan taqwim bisa jadi kesucian. Jadi kita harus senantiasa mensucikan diri dari waktu ke waktu, forever ya, selamanya tanpa kecuali. Kita harus bisa mensucikan diri karena tadi kita bisa ditarik kemungkinan ke yang baik dan kemungkinan yang buruk. Tadi kan juga saya sudah mengatakan wa nafsin wa ma sawaha fa
jiwa serta penyempurnanya bisa terjadi nafsi wa masafalhamaha fujurha wa taqwa, diilhamkan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau kepada manusia fujurha, bisa jadi keburukan, ya kefasikan dan sebagainya, hal-hal yang jiwanya buruk, wa taqwaha, dan juga ketakwaannya. Artinya bahwa takwa kan tidak harus diartikan dengan takwa, tapi menjaga kesucian yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tarik menarik tadi. Jadi asal takwim radadnahu asfala safilin. Kemudian yang kedua wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itulah makanya tadi saya juga mengutipkan dalam surat yang saya Al-Zariyat, laqad khalaqnal insana, bukan itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ibadah di sini diartikan oleh saya sebagai pensucian yang terus menerusnya. Kan ada ibadah mahdhur, ada ibadah ghair mahdhur. Nah, yang kita lakukan sehari semalam 5 kali, kemudian mulai dari taharahnya, wudunya, sholatnya, ya, kemudian ibadah-ibadah sunnah sholat yang lain, kemudian puasa Ramadan yang kita lakukan, kemudian juga haji yang sudah dan insya Allah akan dilakukan, itu adalah ibadah mahdhur, ibadah-ibadah yang ketentuannya sudah disiapkan oleh Allah dan Rasulnya melalui hadis-hadis Nabi. Kan Nabi kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya mahdhurnya kan kita harus melihat apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita semua berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhur yang sudah kita lakukan dari waktu ke waktu, dan itu kan sepanjang kehidupan. Oleh karena itu maka tidak harus was-was, ragu-ragu dengan insya Allah kita semua ini akan menjadi bagian dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena ada proses pensucian diri yang tiada henti. Ya misalnya kan dari wudhu aja kan sudah pensucian diri. Wudhu ya ketika kita membasuh anggota-anggota yang kita basuh, itu kan semuanya menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan yang tidak sengaja barangkali kan. Ya misalnya ketika kita bangun pagi misalnya melihat istri atau anak misalnya kita berdoa, kan pikirannya kan jelek. Nah, mudah-mudahan terhapuskan dosanya. Ketika keluar kan juga melihat orang lain, kita juga barangkali punya pikiran jelek, barangkali ya, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan kita selalu husnudzon kepada pihak. Itu kan pikiran-pikiran semacam itu menggoda kita semua. Itu kan mulai dari perilaku, mulai dari pikiran, ya, mulai dari tangan, kemudian mulut, kaki, semuanya. Yang itu menjadi sarana seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, kemudian juga sholat kan juga merupakan cara untuk kifarat, menebus dosa yang kita berbuat. Jumat satu ke Jumat yang lain juga kifarat. Ya. Kemudian Ramadan satu ke Ramadan lain yang lain kan juga kifarat, menebus dosa. Kemudian tidak ada balasan untuk haji yang mabrur kecuali surga, itu kan juga kifarat. Nah, dengan kata lain saya artikan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sebagai bentuk pencucian diri, ya, atau usaha untuk tazkiyatun nafs sepanjang kehidupan, itu yang mahdhur. Apalagi kemudian kalau kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang ghair mahdhur, yang itu meliputi semua aktivitas kegiatan kita. Makanya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ghair mahdhur, yang tidak ada ketentuannya secara pasti, maka diharuskan kita membaca basmalah, menggunakan basmalah untuk mengawali setiap perbuatan kita yang dilakukan di luar ibadah yang
ghair mahmud tadi. Kenapa? Kalau sesuatu dilakukan tanpa didukung Allah maka akan terputus itu. Nah, kalau terputus kan berarti tidak ada yang memberikan pahala atau ganjaran kepada orang yang bersangkutan. Karena bagaimana tidak? Orang melakukan sesuatu tanpa kepada siapa yang dimaksudkan berarti kan tidak ada kekuatan yang memberikan pahala kepada orang yang bersangkutan. Maka sebaiknya awalhu bismillah, karena kalau tidak dengan basmalah maka semuanya akan terputus. Kan eman-eman, kan demikian banyak perbuatan-perbuatan rutin yang kita kerjakan ya. Ya kalau perbuatan-perbuatan yang sudah pasti ada doanya sebaiknya diantarkan dengan doa. Misalnya masuk kamar mandi, keluar di kamar mandi, ketika memakai pakaian ya, ketika membuka pakaian, ketika berhias, melihat kaca, ketika kita keluar dari rumah, ketika kita mulai pekerjaan, semuanya kalau ada doanya sebaiknya dilafadzkan doanya, karena itu akan memberikan kepada kita kekuatan batiniah, sehingga insya Allah dengan demikian kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kalau apapun yang kita kerjakan ubudulillah, untuk beribadah kepada Allah dalam pengertian ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang ghair mahdoh. Insya Allah dengan demikian pensucian diri yang tadi saya katakan sepanjang hayat insya Allah bisa kita lakukan dengan cara tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diartikan dengan ibadah mahdoh wal mahdoh sebagai bentuk pensucian diri kita, usaha kita untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang menyimpang, kemungkinan-kemungkinan yang maksiat, karena memang demikian dahsyat godaan setan. Contohnya ya misalnya Bapak membandingkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq itu kan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh para penyihir atau manusia. Tapi An-Nas itu menyebutkan nama 3 sifat Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb, malik, ilah. Kalau tadi yang Falaq kan hanya Rabb, ya hanya. Tapi An-Nas itu kan Rabb, malik, ilah. Min syarril waswasil khannas, yang menggoda diri kita, yang ada fi minal jinnati wan nas. Nah itu, entah itu datang dari godaan yang ada dalam diri kita atau dari teman-teman kita sekalian, kan gitu ya. Karena bisa jadi ada kelompok teman yang mengajak sesuatu kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka demikian dahsyatnya godaan setan itu, maka kita diingatkan dengan antara lain sholat dari waktu ke waktu. Dan intinya sholat itu pada kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intinya sholat itu di situ. Karena berkaitan dengan komitmen seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmennya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmennya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan begitu ada pembaruan keislaman kita dari waktu ke waktu, hingga insya Allah sholat itu menjadi cara bagi kita sekalian untuk meningkatkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari waktu ke waktu, sehingga insya Allah dengan ibadah mahdoh yang terus tadi Allah kita insya Allah akan suci sepanjang kehidupan, meskipun demikian dasar godaan-godaan yang datangnya dari setan. Baik, saya kira begitu ya, untuk mengingatkan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.